Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد أهلا وسهلا لجميع الطلاب والطالبات إن شاء الله بعد قليل نحن نواصل درسنا في مادة النحو. Pembahasan kita malam hari ini adalah berkaitan dengan isim-isim mu'rab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ya fiil mabni itu apa. Kita juga sudah mengetahui fiil mu'rab itu apa. Kita juga sudah tahu bahwa fiil madin itu seluruhnya mabni. Kita juga sudah tahu bahwa fiil mudhari' itu asalnya mu'rab. Ada juga yang mabni. Kita juga sudah tahu bahwa fiil amr itu selamanya mabni. Dia diambil dari fiil mudhari', ya mukhatab untuk orang kedua. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang isim, ya. Kita akan berbicara tentang isim. Isim yang mu'rab, ya, isim yang mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim yang berubah harokat terakhirnya. Isim yang berubah harokat terakhirnya. Disebabkan masuknya amil. Disebabkan masuknya amil. Gara-gara amil inilah nanti, ya, kata setelahnya itu berharokat dhammah. Artinya dia kemasukan amil rafa. Atau gara-gara amil inilah kata setelahnya nanti berharokat fathah, yaitu kemasukan amil nasab. Ya, gara-gara amil inilah kata setelahnya nanti berharokat kasroh, yaitu kemasukan amil jar. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa amil yang beramal pada isim ini hanya tiga. Pertama amil rofa, kedua amil nasab, yang ketiga amil jar. Tidak ada amil jazm. Karena amil jar atau jar itu hanya ada pada isim. Nggak mungkin ada di fi'il. Kemudian kebalikannya, amil jazm atau jazm itu hanya ada pada fi'il. Nggak mungkin ada di isim. Jadi nggak ada ceritanya isim itu majzum atau di jazm. Nggak ada ceritanya seperti itu. Sebaliknya, di fi'il tidak ada yang namanya majrur atau dijar. Jadi seperti itu teman-teman sekalian barakallahu fikum, itu hanya sekedar mukaddimah saja. Isim-isim mufrad, isim-isim mufrad lagi afwan. Isim-isim mu'rab ya, di sini disebutkan oleh penulis afwan. Nah, hilang. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis isim mu'rab. Apa aja itu? Pertama, isim mufrad. Isim mufrad ini sebagaimana yang telah Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya teman-teman sekalian, bahwa isim mufrad itu menunjukkan arti satu. Menunjukkan arti satu. Contohnya apa? Contohnya adalah, nah, nanti banyak ini anaknya ya. Sekarang kita jelaskan jenis-jenisnya dulu ya. Jadi isim-isim mu'rab itu pertama ada isim mufrad ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada isim musanna. Yang ketiga ada jamak. Yang keempat ada asma'u al-khamsah. Yang ke yang terakhir ada isim ghairu munsharif. Ini belum kita pelajari kan ya? Belum Ustaz. Ya belum ya. Belum, belum, Ustaz. Belum.
Nggak, anak kira anak sepertinya pernah menjelaskan ini. Apa pada angkatan sebelumnya ya? Kayaknya angkatan sebelumnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Isim-isim mu'rab itu jenisnya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima teman-teman. Pertama, isim mufrad. Artinya dia bisa berubah harokat terakhirnya. Kemudian yang kedua ada isim musanna. Artinya adalah dia bisa berubah harokat terakhirnya. Yang ketiga ada jamak. Dia bisa berubah harokat terakhirnya. Ya, imma dia dimasuki amil rofa, imma dia dimasuki amil nasab, imma dia dimasuki amil jar. Begitu juga yang keempat ada asma'u al-khamsah. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi yang keempat ada asmaul khamsah. Isim mu'rab yang keempat ini asmaul khamsah. Dia juga bisa berubah harokat terakhirnya. Bisa dimasuki amil rafa, bisa dimasuki amil nasab, dan juga bisa dimasuki amil jar. Kemudian ada jenis isim mu'rab yang kelima, yaitu isim ghairu munsharif. Dia juga bisa berubah harokat terakhirnya. Bisa dimasuki amil rafa, bisa dimasuki amil nasab, bisa dimasuki amil jazm. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang pertama, yaitu isim mufrad. Isim mufrad sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, isim yang menunjukkan satu. Contohnya apa? Ntar contohnya ya, kita ambil dulu ini anaknya. Masih ada anak-anaknya. Nah, isim mufrad itu ada yang sahih, isim mufrad sahih, dan ada isim mufrad mu'tal. Isim mufrad sahih itu adalah isim mufrad yang huruf terakhirnya ada huruf sehat. Ada huruf sehat. Sesuai dengan namanya sahih. Huruf terakhirnya huruf sehat. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, Afwan, ambil air minum dulu biar semangat. Ya, Ustaz. Jadi isim mufrad itu teman-teman ada yang isim mufrad sahih dan ada isim mufrad mu'tal. Kalau isim mufrad sahih itu isim mufrad yang huruf terakhirnya ada huruf sehat. Jadi huruf terakhirnya itu huruf sehat, bukan huruf berpenyakit. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah mu'minun. Ya, mu'minun. Di kata atau di isim mu'minun ini huruf terakhirnya adalah nun, dan nun ini huruf sehat. Ya, ini contoh isim mufrad sahih. Ya, isim mufrad sahih akhir. Biasanya seperti itu, isim mufrad sahih akhir. Ya, kemudian ada yang namanya isim mufrad mu'tal akhir. Isim mufrad yang dimana huruf terakhirnya ini ada huruf illah, ada huruf berpenyakit, ada huruf cacat.
Pokoknya diakhiri dengan alif atau diakhiri dengan ya. Kalau diakhiri dengan alif namanya isim maksur. Ya, jadi ini teman-teman. Jadi ada asal muasalnya. Jadi isim maksur itu kalau kita lihat di sini dia termasuk isim mufrad. Tapi isim mufradnya bagaimana? Isim mufrad mu'tal. Isim mufrad yang huruf terakhirnya ada huruf illah, ya. Kalau huruf illahnya itu alif berarti isim maksur namanya, isim maksur. Jadi persamaan katanya itu kalau ada misalkan isim maksur itu nama lainnya adalah isim mufrad mu'tal alif, ya. Isim mufrad mu'tal alif. Artinya adalah isim yang dimana huruf terakhirnya itu ada huruf illah alif, ya. Biasanya populer dengan nama isim maksur karena memang diakhiri dengan alif lazimah sebelumnya berharokat fathah. Contohnya apa? Mustafa. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman, Mustafa, ya. Mustafa di sini ada huruf alif di ujungnya. Ini sebenarnya alif ya teman-teman, bukan ya. Sering Ana sampaikan, ini namanya alif, bukan ya. Tapi namanya alif maksuro. Alif yang menjulur ke bawah. Ya, alif yang menjulur ke bawah. Kemudian kenapa dia ditulis dengan bentuk seperti ya? Karena memang asalnya itu adalah ya. Ya, jadi kita harus tahu asalnya. Karena asal alif ini sebetulnya adalah ya, maka alifnya ditulis seperti ya. Ya, alifnya ditulis seperti ya. Tapi ini bukan ya, tapi alif. Namanya alif maksurah. Ya. Kemudian teman-teman ada namanya isim mufrad mu'tal ya. Yang biasanya kita namakan dengan isim mankus. Isim mankus. Apa itu isim mankus? Isim mankus itu adalah isim mufrad yang diakhiri dengan huruf illah ya. Kapanpun kita dapati pada sebuah isim, di akhirnya ada huruf ya sebelumnya berharokat kasroh, ya sukun maksudnya ya, sebelumnya berharokat kasroh, maka ini namanya isim mankus. Isim mankus. Ya. Jadi teman-teman kita sudah tahu bahwa isim mufrad mu'tal alif namanya isim maksur, ya. Artinya apa? Dia bisa dimasuki amil rofa nanti, bisa dimasuki amil nasab, bisa juga dimasuki amil jar. Jadi masing-masing memiliki hukum tersendiri nantinya, ya. Kemudian ada juga isim mufrad mu'tal ya, ya, isim mufrad mu'tal ya yang biasanya kita kenal dengan isim manqus diakhiri dengan huruf illah ya sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, ya. Artinya apa? Nanti bisa dimasuki amil rofa, bisa dimasuki amil nasab, bisa juga dimasuki amil jar. Jadi masing-masing memiliki hukum tersendiri, ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita lanjutkan, kita masuk ke isim musanna. Isim musanna ini sesuai dengan namanya, dia menunjukkan makna dua, ya, menunjukkan makna dua. Isim musanna, isim yang menunjukkan makna dua. Contohnya adalah mu'minani. Ketika kita mengatakan mu'minani dan di situ ada aliful isnain, mana aliful isnainnya? Ini alif, ya.
Dia terletak di eh, dia terletak sebelum huruf terakhir. Ini namanya aliful isnain. Alif yang menunjukkan makna dua. Contoh lain seperti kolamani, kursiyani, maktabani. Artinya dia mengandung makna dua. Ya. Dan dia juga memiliki hukum tersendiri. Ya. Memiliki hukum tersendiri. Kemudian kita masuk ke jamak teman-teman ya. Ini mungkin di antara teman-teman yang sudah pernah belajar nahwu nggak asing dengan istilah jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab dia terdiri dari terdiri lebih dari dua, yaitu tiga dan seterusnya. Kalau satu isim mufrad, kalau dua isim musanna, kalau tiga dan seterusnya itu namanya jamak ya. Nah, jamak itu ada tiga jenis teman-teman dalam bahasa Arab. Ada yang namanya jamak muzakkar salim, ada yang namanya jamak muannas salim, dan ada yang namanya jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim ini ya seperti tadi ya, dia terdiri dari lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Tapi dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimuna artinya adalah para muslim. Lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Tiga orang muslim dan seterusnya. Jadi dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Jadi nanti memiliki hukum tersendiri. Di rofaknya seperti apa ya? Tanda rofaknya apa? Kemudian tanda nasabnya apa? Tanda jarnya apa? Ada pembahasan tentang itu ya. Jadi masing-masing memiliki hukum tersendiri. Isim mufrad memiliki hukum tersendiri, isim musanna memiliki hukum tersendiri, jamak juga memiliki hukum tersendiri. Kemudian kita masuk ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini ya, Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, beliau lebih lebih suka menamai jamak ini dengan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ya, isim isim yang dijamak dengan alif dan ta huruf tambahan ya. Jadi Ibnu Hisham lebih senang menamai ini dengan eh, isim yang dijamak dengan alif dan ta huruf tambahan atau isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan ya. Teman-teman bisa melihat ke syarah Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala ya. Jadi seperti itu ya. Kebanyakan menamainya dengan jamak muannas salim. Tapi Ibnu Hisham lebih senang menamainya dengan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Fa'ala kulihal kita tidak membahas tentang khilafiyah para ulama tentang penamaan tersebut ya. Kita sampaikan sekilasnya saja. Jadi kalau kita berbicara tentang jamak muannas salim ini untuk perempuan teman-teman sesuai dengan namanya muannas. Muannas itu untuk perempuan. Untuk perempuan artinya adalah lebih dari dua, tiga orang perempuan dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya mukminatun, mukminatun. Teman-teman bisa lihat di sini ada tambahan huruf alif dan ta. Ada tambahan huruf alif dan ta. Alif huruf tambahan, ta huruf tambahan. Maka memenuhi syarat untuk jamak muannats salim. Sehingga maknanya adalah para mukminat. Dilihat dari jumlah tiga orang dan seterusnya, ya. Kalau jamak muzakkar salim dengan penambahan waw dan nun muslimuna. Kalau jamak muannas salim dengan penambahan alif dan ta muslimatun, ya. Dia juga memiliki hukum tersendiri. Tanda rofaknya apa, tanda nasabnya apa, tanda jarnya apa. Ya, kalau dia dirofa dengan doma dinasab dengan kasroh dan dijar juga dengan kasroh. Sebagaimana yang masyhur kita pelajari. Kemudian kita akan berbicara tentang jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak ketiga.
dari segi definisi sama, ya. Dia terdiri dari lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian, jamak taksir ini berbeda dengan dua kawannya. Kalau dua kawannya ini bisa kita deteksi dengan penambahan waw dan nun, ya dan nun untuk jamak muzakkar salim. Kemudian untuk jamak muannas salim, ya kita bisa melihat dengan penambahan alif dan taknya. Kalau jamak taksir ini tidak bisa kita deteksi, ya. Kata Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam At-Tuhfatus Saniyah, beliau mengatakan jamak taksir itu bisa kita lacak dengan naqsun, dengan pengurangan huruf, atau dengan ziyadah, dengan penambahan huruf, ya, atau bisa dengan kedua-duanya, ya. Jadi di sini kata penulis pecah dari bentuk mufrad, ya. Jadi bentuk bentuk jamaknya itu berbeda dari bentuk mufrad. Itu ya. Jadi definisi ini juga sering kita temui di buku-buku nahwu bahwa jamak taksir itu bentuknya berbeda dari bentuk mufradnya. Berbeda dengan jamak muzakkar salim. Muslim, muslimuna. Muslimuna ini bentuk jamak, ya. Kemudian bentuk mufradnya itu muslim. Jadi kalau di jamak taksir itu definisinya adalah ma taghayyara bina'u mufradihi. Jadi bentuk mufradnya itu berubah. Bentuk mufradnya itu berubah. Jamak yang dimana bentuk mufradnya itu berubah. Ya, ma taghayyara bina'u mufradihi, ya, bentuk mufradnya itu berubah. Itu kalau untuk jamak taksir. Bisa kita lihat di sini contohnya adalah rijalun. Ini jamaknya. Mufradnya apa? Rojulun. Rojulun. Kemudian ketika kita jadikan dia ke jamak jadi rijalun. Jadi ada perubahan di situ. Rojulun, rijalun. Rojulun, rijalun. Jadi rijalun ini adalah jamak. Tapi bentuk jamaknya ini berubah bentuk mufradnya. Ya. Atau bentuk jamaknya ini berbeda dengan bentuk mufradnya. Inilah maksud dari definisi mata ghayyara suratu atau mata ghayyarat suratu mufradihi, atau dalam istilah lain itu mata ghayyara bina'u mufradihi, ya, jamak yang berubah bentuk mufradnya. Jadi dari bentuk mufrad ke jamaknya itu berubah. Berbeda dengan muslimun, muslimuna, penambahan waw dan nun aja. Muslimatun, muslimatun, penambahan alif dan ta aja. Berbeda dengan rojulun, rijalun, taghayyara bina'u mufradihi, ya. Bentuk mufrad ke bentuk jamaknya itu berubah, ya, ada perubahan baik dengan pengurangan huruf maupun dengan pe, penambahan huruf. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, dan dia juga memiliki hukum tersendiri, ya. Dia juga memiliki hukum tersendiri. Kemudian kita akan masuk ke al-asma'u al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah ini sesuai dengan namanya, ya. Isim-isim yang lima. Apa itu isim-isim yang lima? Isim-isim yang lima dalam ilmu nahwu itu adalah pertama abuka. Di sini penulis hanya menyebutkan abun, akhun, hamun, famun, zu itu dalam rangka memudahkan bentuk mudhofnya saja. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan al-asma'u al-khamsah itu adalah dia harus diidofah. Dia harus diidofah. Bentar teman-teman.
Nah, taib. Kita lanjutkan teman-teman ya. Al asma wal khamsa isim-isim yang lima, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini isim-isim yang lima harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya itu dia harus idhofah. Artinya adalah dia harus digandengkan dengan mudhofun ilaih. Jadi ada mudhof dan ada mudhofun ilaih. Dan dia harus berposisi sebagai dan dia harus berkedudukan sebagai mudhof. Artinya adalah dia harus idhofah. Ya. Naam. Jadi di antara lima isim ini hanya satu yang harus diidofah kepada isim zahir, yaitu zumalin, ya, zumalin. Jadi zumalin tidak bisa kita idofahkan kepada isim domir. Jadi kalau yang lain kan bisa diidofah kepada isim zahir dan juga bisa diidofah kepada isim domir. Adapun zu dia hanya bisa diidofah kepada isim zahir saja, nggak bisa diidofah kepada isim domir. Nggak bisa kita katakan zuka, zuhu, ya. Jadi itu maksudnya. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh penulis syarat selanjutnya bahwa kelima isim ini al-asma'u al-khamsa itu harus diidofah. Imma dia diidofah kepada isim zahir maupun dia diidofah kepada isim domir. Kecuali isi zu. Zu harus diidofah kepada isim zahir. Kemudian dia tidak boleh diidofah kepada ya mutakallim. Ya, nggak boleh diidofah kepada ya mutakallim. Kenapa? Karena kalau diidofah kepada ya mutakallim, misalkan abi, akhi, hami, misalkan apa namanya, famuka, ya, maka dia memiliki hukum lain, ya, memiliki hukum lain, ya, Anda lupa. Famun ini juga dia eh, bisa diidofah kepada isim zohir, bisa juga diidofah kepada isim domir. Tapi kalau ketika dia diidofah kepada isim zohir, nanti dia berubah jadi famun, ya, famuka, famuhu, famuka, fami, famuhu, ya, nggak bisa diidofah dengan atau tidak bisa dirofa dengan waw, tidak bisa dinasab dengan alif dan tidak bisa dijar dengan alif, ya. Maka fuka dia juga memiliki syarat khusus, ya. Dia harus diidofah kepada isim domir, ya. Misalkan fuka, fuhu, fuha, ya. Jadi famun dan zu ini dia memiliki syarat yang sama, ya. Syarat yang sama. Kalau dia diidofah kepada isim zahir, maka dia jadi famun. Jadi famun nggak masuk ke al-asma'u al-khamsah. Kalau zu dia tidak bisa diidofah kepada isim domir, ya. Jadi dia kebalikan, ya, afwan. Bukan sama, tapi kebalikan. Kebalikan dari hukum famun. Kalau famun dia masuk al-asma wal khamsa jika dia diidofah kepada isim domir. Misalkan fuka. Adapun zu hanya bisa diidofah, dia masuk ke al-asma wal khamsa jika dia diidofah kepada isim zahir. Itu tambahannya. Lupa Anda sampaikan tadi, ikhwah. Ya. Syarat lain dari al-asma wal khamsa, dia tidak boleh diidofahkan kepada ya mutakallim. Karena kalau diidofahkan kepada ya mutakallim, misalkan abi, akhi, hami, ya. Kalau famun berarti jadi fami. Kemudian zu kan nggak bisa diidofah kepada ya mutakallim, ya. Karena zu di sini maknahu sahib, ya. Jadi kalau dia digandengkan atau didofah kepada ya mutakalim, maka hukumnya berbeda.
Misalkan ja'a abi, maka abi dia fa'il tapi dirofa dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah alal apa namanya? Dia dirofa dengan dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Ya, dia dirofa dengan dhammah muqaddarah. Ya, dia dirofa dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Alama qabla ya'i, di apa namanya, alama qabla ya'i, sebelum ya, dhammahnya dikira-kira atau disembunyikan sebelum sebelum ya. Naam. Alama ya'i al-mutakallim thumma bada dzalika eh lil munasabah, ya, lil munasabah. Kemudian domahnya itu disembunyikan. Kenapa domahnya itu disembunyikan? Karena yang namanya ya itu cocoknya dengan kasroh, ya. Asalnya itu bukan abi tapi abui. Asalnya adalah abui, ya. Karena yang namanya ya sukun itu cocoknya dengan kasroh, maka domahnya disembunyikan dan diganti dengan kasroh. Makanya kita katakan di i'rab, misalkan ja'a abi, abi fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Ya. Kemudian mana amin zuhuriha lil munasabah, ya. Kemudian domahnya ini tidak boleh dimunculkan karena apa? Lil munasabah. Karena untuk kesesuaian. Yang namanya ya mutakallim itu cocoknya dengan kasroh. Kasroh pasangannya ya sukun. Nah, jadi dia tidak boleh diidofah kepada ya mutakallim. Jadi harus selain ya mutakallim. Jadi kaidahnya tadi ya, dia harus diidofah. Kemudian yang kedua harus diidofah kepada ya mutakallim. Harus diidofah kepada selain ya mutakallim. Jadi pertama syaratnya adalah dia harus diidofah. Yang kedua dia harus diidofah kepada selain ya mutakallim. Ya. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka kerabat istrimu, fuka mulutmu. Jadi fuka ini teman-teman kalau kita idofahkan dia kepada isim domir, maka dia termasuk al-asma al-khamsah. Maka hukumnya seperti kawan-kawannya yang lain. Dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Tapi kalau dia diidofah kepada eh, kalau dia diidofah kepada isim zahir, dia tidak termasuk al-asma'u al-khamsah. Misalkan famuka, famuhu, ya. Kemudian apa namanya? Fa, fami, famuka, famuhu, dan juga dia bisa juga didofa kepada isim isim zahir kalau untuk fam, ya. Kalau untuk bentar, bentar. Nah, jadi itu untuk fuka, ya. Jadi dia harus didofah kepada isim isim domir, ya, di sini, ya. Fuka, fuhu nggak bisa didofahkan kepada ya mutakallim, ya. Kalau didofah kepada ya mutakallim, dia jatuhnya di eh dia dirofa bukan dengan waw, tapi dirofa dengan domah muqaddarah, ya. Nah, fuka, fuhu, ya. Bisa juga kita idofahkan kepada
Isim zahir ya. Fu Ahmad, Fu Ali, ya. Fu Aisyah misalkan. Bisa ya. Jadi seperti itu. Kalau zu dia hanya bisa didofa kepada isim zahir saja. Zu ilmin, apalagi zu kitabin, artinya pemilik ya. Zu ini pemilik. Zu ilmin, pemilik ilmu. Zu baitin, pemilik rumah. Zu kitabin, pemilik kitab. Ya. Kalau fu itu mulut ya. Mulut. Fuka, mulutmu. Fu Ahmad, mulut Ahmad. Ya. Jadi fu ini bisa diidofah kepada isim zahir dan juga bisa diidofah kepada isim dhamir. Tapi kalau dia diidofah kepada yang mutakalim, dia bukan termasuk al-asma'u al-khamsah. Kemudian isim ghairu munsharif, teman-teman sekalian. Isim ghairu munsharif ini sesuai dengan namanya isim yang tidak menerima tanwin. Ya, ketika isim tersebut tidak menerima tanwin, artinya adalah dia sudah menyerupai fi'il. Karena yang namanya fi'il tidak mungkin bertanwin. Ya, ada nggak kita dapati fi'ilnya itu bertanwin? Fi'il madin, fi'il mudhari', fi'il amr. Apakah mereka bertanwin? Jawabannya tidak. Ya, maka ini menjadi kekhususan yang hanya dimiliki oleh fi'il. Bahwa dia tidak mungkin bertanwin. Yang bertanwin itu apa? Yang bertanwin itu adalah isim. Ketika kita dapati isim itu bertanwin, maka sifat keisimannya itu sangat kuat. Ya, sifat keisimannya itu sangat kuat. Jadi ketika isim tersebut tidak menerima tanwin, artinya sifat keisimannya itu melemah. Karena dia sudah menyerupai kawannya, yaitu fi'il. Di sini disebutkan isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya illat, keserupaan dengan fi'il. Karena dia sudah menyerupai fi'il. Makanya isim tersebut tidak menerima tanwin. Mengapa? Karena dia sudah menyerupai fi'il. Nah, ketika isim tersebut tidak menerima tanwin, bisa jadi ada dua ilahnya. Ya, atau ada dua jenisnya. Yang jenis pertama, dia memiliki satu illat. Ya, dia memiliki satu illat. Satu illat ini maksudnya adalah yang menyebabkan dia keluar dari asal. Karena atau dia menyelisihi asal. Ya, jadi satu illat itu maksudnya adalah dia menyelisihi satu asal. Jadi saking besar illatnya ini, dia bisa menempati dua ilat, ya. Di sini disebutkan fuqara'u, ya. Fuqara'u. Sebenarnya banyak, tapi di sini disebutkan hanya satu, yaitu alif ta'nis al-mamdudah, ya. Jadi isim ghairu munsharif itu yang memiliki satu ilat, ya, yang memiliki satu ilat tapi menempati atau menggantikan posisi dua ilat itu ada beberapa ya, tapi di sini disebutkan satu saja dalam rangka memudahkan. Di sini disebutkan oleh penulis satu ilat yang menempati posisi dua ilat itu adalah alifut ta'nis al-mamdudah. Jadi sebelum hamzah ada alif, ya, sebelum hamzah ada alif. Fuqara'u. Jadi bentar teman-teman.
Belum sempat dia kata. Jadi kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi isim ghair munsharif ketika isim tersebut tidak bisa menerima tanwin pasti ada sebabnya, pasti ada ilatnya. Jadi ada yang memiliki satu ilat, ada yang memiliki dua ilat. Kalau satu ilat ini dia sebenarnya paling besar ilatnya. Jadi dia satu ilat tapi menempati posisi dua ilat. Jadi ada beberapa disebutkan. Jadi ada alif ta'nits, kemudian ada apa namanya? Sighah mutahal jumu' ya. Jadi ini yang memiliki satu ilat. Tapi saking besar ilatnya, dia menempati posisi dua ilat. Dia asalnya dua ilat. Saking besarnya, apa namanya? Dia sebenarnya dua ilat. Dua dua ilat. Kemudian dua ilat ini menjadi satu ilat. Ya, satu ilat yang menempati posisi dua ilat saking besarnya. Ada yang namanya alifut ta'nis ya, bisa alifut ta'nis al-mamdudah, bisa alifut ta'nis al-maksurah. Kalau di sini sebutkan penulis hanya satu ya, yaitu alifut ta'nis al-mamdudah. Pokoknya sebelum huruf terakhir ada alif fuqara'u. Jadi kita katakan fuqara'u, tidak boleh kita katakan fuqara'un. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Dia isim yang tidak boleh menerima tanwin. Apa penyebabnya? Karena alifut ta'nis al-mamdudah ya. Dia memiliki satu ilat. Kemudian ada isim ghairu munsharif tidak boleh menerima tanwin karena dia memiliki dua ilat. Baiknya itu ilat lafziyah maupun ilat ma'nawiyah ya. Baik dia apa namanya memiliki ilat lafziyah maupun ilat ma'nawiyah. Kalau di ilat ma'nawiyah nanti bisa dibagi menjadi dua, bisa alamiyah, bisa wasfiyah ya. Kalau ilat lafziyah itu banyak ya. Ada ziyadah alif wa nun, kemudian ada ujmah, ada apa namanya ziyadah alif wa nun, kemudian at-ta'nis bi ghairi alif, kemudian wazn fi'il dan lain-lain ya. Jadi itu dia memiliki dua ilat, baik ilat lafziyah maupun ilat ma'nawiyah. Contohnya yazidu. Yazidu ini dia memiliki dua ilat teman-teman. Pertama ilat ma'nawiyah yaitu alamiyah. Yazidu ini menunjukkan nama. Kemudian di ilat lafziyah dia juga punya punya ilat. Apa namanya? Wazn fi'il. Dia menyerupai fi'il. Karena dia memiliki dua ilat ini, maka tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh kita katakan yazidun. Nggak boleh. Yazidu. Misalkan itu yazida atau jaa yazidu. Nggak boleh kita katakan jaa yazidun. Ra'aitu yazidan. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh menerima tanwin karena memiliki dua illat. Satu illat ma'nawiyah yaitu alamiyah, yang kedua illat lafziyah yaitu di wazan fi'il. Jadi seperti itu teman-teman. Ustadz Al-Ashar. Al-Ustadz Ya, Al-Ashar. Apa itu isim mufrad Ustadz? Beserta contohnya. isim mufrad itu yang menunjukkan satu. Iya. Ya satu arti. Nah, terbagi menjadi dua. Oh, Apa saja itu? itu yang apa berakhiran yang sahih lah, sahih sama mu'tal. Iya. Kalau yang sahih contohnya apa? Ini di sini atau apa? Apa? Boleh dari kitab, boleh juga dari diri antum Wah. ya. Lebih bagus dari diri antum, biar lebih paham ya. Muslim. Mus- Iya, yang sahih. yang Muslimun. ya, Muslim. Yang mu'tal, Yang mu'tal di terus kedua ya. Maksud. Ya mu'tal muslimah eh kalau yang ya mu'tal, mu'tal alif. mu'tal alif ya. Muslimah ya muslimah Ustaz. Benar nggak? Mu'tal alif berarti huruf terakhirnya alif. Alif. Kalau muslimah itu huruf terakhirnya Muslimah. mim, huruf sehat berarti. Oh ya, bentar. Apa? Muslim, muslimah.
Belum tahu Ustaz perubahannya gimana itu? Ini apa nah? Kalau muslim ya, kalau mukmin kan Nah, Mustafa, Mustafa. jadi kalau isim mufrad yang sahih itu huruf terakhirnya kita lihat. Muslimun berarti huruf terakhirnya mim, huruf sehat. Kalau isim mufrad mu'tal berarti huruf terakhirnya huruf sakit, huruf huruf cacat. Harus kita lihat huruf terakhirnya itu alif, waw sukun atau bukan waw sukun, ya sukun atau alif sukun sebelumnya fathah. Misalkan apa? Musa. Akhirannya alif. Berarti mu'tal alif. Kemudian mu'tal ya. Al-qadhi. Al-qadhi. Ya, itu. Kalau antum katakan muslimani itu bukan isim mufrad lagi. Itu sudah isim musanna. Misalkan antum katakan al-qadhiyani itu bukan isim mufrad lagi, tapi sudah masuk isim musanna. Jadi isim mufrad yang menunjukkan satu wajah. Tidak boleh penambahan alif tasniyah, nggak boleh penambahan waw, waw jamaah, dan juga tidak boleh penambahan ya dengan alif tasniyah atau waw. Nah, Nah, Ustaz. mu'tal alif contohnya adalah Mustafa, mu'tal ya contohnya adalah al-qadhi. Taib, mumtaz. Kemudian Salma, tafadhali. Apa itu musanna dan sebutkan contohnya. Salma hadirah. Taib. Ustazah Nabilah, tafadhali. Apa itu musanna dan contohnya? Taib. Rima, tafadhali. Apa itu musanna dan contohnya? Musanna itu menunjukkan dua orang, ditandai dengan alif tasniyah. Contohnya mukminani, mudarrisatani, mudarrisani, tolibani. Banyak Ustaz. Nah, Masya Allah. Mumtazah, barakallahu fiik ya. Oh, fik, Pokoknya barakallah. dia tidak boleh digandengkan dengan apa namanya? Kalau isim mufrad tidak boleh digandengkan dengan alif tasniyah dan tidak boleh digandengkan dengan waw waw jama' ya. Kalau isim musanna harus ada alif tasniyahnya ya atau aliful isnain. Naam, alif tasniyah. Kalau di sini namanya alif tasniyah ya. Kalau yang ada pada fiil namanya aliful isnain. Kemudian jamak. Sekarang jamak eh susi. Apa itu jamak? Sebutkan jenis-jenis jamak beserta contohnya. Hadirah, susi, rinya, tafadhali apa itu jamak, jenis-jenis jamak dan contohnya. Naam. Cici Wardani, tafadhali jenis-jenis jamak dan contohnya. Bisa nyontek di sini ya. Tafadhali Cici Wardani. Bisa? Baik, ya, insya Allah Ustaz. Bismillah. Ini Ustaz baru Afwan baru ikut gabung. Iya, nggak Mungkin saya apa-apa. coba aja jawab sesuai dengan yang pernah saya pelajari dulu. Mungkin mudah-mudahan Iya. eh, Jenis-jenis jamak dan jamak contohnya. jenis-jenis jamak. Ya, jenis jamak itu ada
Dua ya Ustaz, secara garis besar, itu jama' muzakkar salim dan jama' muannats salim. Taksir, Ciri-cirinya kalau ya, taksirnya, jamak taksir nggak masuk. ah, jama' taksir masuk masuk Ustaz. Nah, berarti Afwan. 3. Iya, tiga. Contohnya kalau jama' taksir itu seperti at-tulab. Iya, sahih. Kalau jama' iya, jama' muzakkar salim eh waw, tandanya waw ya dan nun ya Ustaz. Dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Ya, contohnya Iya, apa? iya. Muslimun, muslimin. Iya, kalau jamak muannats salim, Tandanya itu tamar buta. Contohnya muslimah, muslimatun. muslimatun. Ya, mukminatun ya. Iya, masya Allah, mumtaz, Kurang mumtaz. lebih itu Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan baru gabung nih tadi. Iya, khair insyaallah, la bas. Al-asma'u Hmm. al-khamsa, Ustaz Naufal, sebutkan al-asma'u al-khamsa beserta contohnya Ustaz. Eh, Asmaul Khamsah ada 5. Iya, Abun, Abun, Hamun, Famun, dan Zu. iya, masya Allah. Contoh contohnya yaitu sama ini ya, Ustaz. Apa? Amilnya, Ustaz. Sama milnya. Oh, contoh ini aja. Iya, contoh kalau al-asma'u al-khamsa harus dalam keadaan beridofah ya. Naam, Ustaz. Nah, contohnya apa? Abuka, Iya, ahsanta. Terus, Abuka, Akhuka, Hamuka, Fuka, dan Zu ilmin. nah, zu ilmin. Biasanya zu malin ya. Mungkin orang Ya, udah bosan Zumalin. dengan zu malin, diganti dengan zu ilmin. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik Ustaz. Apa, Ustazah Ustaz? Nisa Nur. Apa itu isim ghair munsharif dan sebutkan contohnya Ustazah. Tafadhali. Nisa Nur atau Dina, tafadhali. Dina hadirah. Taib. Coba ini. Mudara Cantika hadirah. Ada nggak? Mudara Cantika. Apa itu isim ghair munsharif? Nah, taib. Khairan insyaallah. Jadi isim ghair munsharif itu isim yang tidak boleh menerima tanwin ya. Baik dia sebabnya itu memiliki satu illat maupun dia memiliki dua illat. Misalkan yang memiliki satu illat seperti fuqara'u, dia tidak boleh kita katakan fuqara'un, ya. Kalau dia memiliki dua illat seperti yazidu, nggak boleh kita katakan yazidun. Kenapa? Isim ghairu munsharif. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum, apakah ada pertanyaan Ustadz, teman-teman? ada Ustadz. Kalau isim goiru munsorif itu kan tadi tidak menerima tanwin. Kalau misalkan kayak Ahmadu ikutnya ke satu ilat apa dua ilat Ustadz? Ahmadu, Bentar. Hamzat, Hamzatu. Yang bertanya siapa ya? Afwan, tidak. Ana Ustadz. Burima Ustadz. Oh, nah, nah. Bentar. Nah, ini dulu. Share lagi ini. Sekarang layarnya ada nggak? Share screen-nya. Ada. Ada, Ustaz. Ada Ustaz. Kok Diana nggak ada ya? Gimana ceritanya ini? Bentar, ikhwah. Nah, ala kulli hal. Jadi pertanyaan apa tadi? Bisa diulangi, Ustazah? Eh, isim goiru munsorif itu kan tadi tidak bisa menerima tanwin ya Ustadz. Nah, Iya. kalau Ahmadu, Hamzatu, Fatimatu itu maksudnya itu ilat. Baik. Yang pertama Ahmadu ya. Kalau Ahmadu itu dia memiliki dua illat. Ya.
Ilat pertama itu ilat ma'nawiyah, yaitu di alamiyah. Kalau yang ke kalau di ilat labziyah itu di wazan fi'il. Jadi dia memiliki dua ilat. Jadi ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, maratu bi Ahmada. Jadi seperti itu. Bi Ya, Ahmadi. iya, Waktu Bi Ahmadi, Ustaz. iya. Hmm. Nah, kalau Itu Hamzah disebut tadi, dua ilatnya apa? Belum belum paham nih. Dua ilatnya itu maksudnya gimana ini tadi? Belum connect. Yang nah, kan yang ini Yazidu ya, kalau yang contohnya itu. iya. Jadi dua ilat ini Kalau maksudnya, ilat pertama itu ilat ma'nawiyah. hmm, Di dalamnya itu hmm, ada alamiyah, nama, di bawahnya ada wasfiyah, sifat. Kemudian ilat kedua namanya ilat lafziyah. Jadi dia menyelisihi lafaznya. Jadi di dalamnya itu di dalam ilat lafziyah ada wazan fiil, ada at-ta'nis bi ghairi alif, muannas tanpa alif, kemudian ada adal, ada ujmah, ya, itu maksudnya. Jadi kalau dia memiliki dua ilat ini lafziyah dan ma'nawiyah harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak ada, ya, salah satu tidak ada, maka dia harus menerima tanwin. Itu maksudnya Ustazah. Jadi hmm, harus hmm, ketika dia memiliki dua ilat, harus ada ilat maknawiyahnya dan juga harus ada ilat lafziyahnya. Kalau Yazidu tadi hmm, dia memiliki dua ilat. Ilat pertama, ilat maknawiyah, kena. Alamiah, nama. Yazidu, nama. Di ilat lafziyah ada dia. Apa itu? Wazan fi'il. Menyerupai wazan fi'il. Zada yazidu. hmm, Nah, jadi seperti hmm. itu. Iya, Ustaz. Kalau ada yang nanya, berarti kalau misalkan ini kenapa nggak bisa diubah jadi Hamzatun ya tadi berarti kan namanya Ghoiru Munsharif kan Ustaz. Berarti Ya, isim intinya ghairi Ghoiru munsharif. Munsharif juga harus kita hafal ya Ustaz ya. Ya, harus kita rincikan lagi. Dia memiliki berapa ilat? Nah, jawabannya dua ilat. Maknawiyah dan labziyah. Maknawiyahnya kena alamiyah. Kalau labziyahnya tadi at-ta'nis bi ghairi alif. Dia muannasnya tanpa alif. Ya, seperti itu juga Iya Ustaz. Fatimah. Sama. Alamiyah, nama. Ilat maknawiyah. Kemudian ilat labziyah, at-ta'nis bi ghairi alif. Muannas tanpa alif. Iya, seperti itu. Ya. Oh iya iya Ustaz. Keren Ustaz. Afwan. Anda nggak tahu Diana kok nggak bisa lihat layar ya. Tapi Diantum bisa lihat ya. Ada Ustaz. Saya screen pelajaran tadi ya. Lazia soal Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, tadi artinya hamuka Ustaz. Artinya apa Ustaz? Lupa Hamuka, catat tadi. Iya. hamuka ini maknanya kata Ibnu Hisham Al-Ansori bisa bermakna kerabat istri, bisa juga bermakna kerabat suami. Tapi beliau mendahulukan kerabat istri. Kemudian kata beliau boleh juga atau bisa juga dimaknai dengan kerabat suami. Berarti dua-duanya Ustaz. Iya, bisa. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi yang sering Anda dengar biasanya kerabat istri ya, kalau nggak salah. Yang sering antum Ipar dengar ya apa? Ustaz. Ipar. 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 Ipar ya? Oh iya. Ya. Oh ipar Ustaz. Nah Ustaz. Nah, baik. Ada lagi ikhwah? Cukup Ustaz. Yakfi. Masya Allah, yakfi. Masya Allah, barakallahu fikum, Ya. teman-teman sekalian.
Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga sedikit faidah ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Ya, Ana mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, bisa kita amalkan Amin. dan semoga Allah Amin. berikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim. Syukran lakun. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan ya ikhwah. Tafaddalu. Barakallahu fikum.